Bab 3 metodologi. Pada bab ketiga kali ini, pokok bahasannya meliputi yang pertama pemilihan sampling, yang kedua variabel data, baik itu dari sifatnya, waktunya, dan jenisnya. Yang ketiga pengelolaan dan penyajian data. Teknik sampling. Teknik sampling terbagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Adapun probability sampling meliputi yang pertama simple random sampling, proportionate stratified sampling, yang ketiga disproportionate stratified sampling, yang keempat cluster sampling. Dan untuk non probability sampling itu meliputi systematic sampling, quote sampling, accidental sampling, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Nah, pada tugas kali ini kami memilih teknik sampling non probability sampling dengan jenis sistematis atau systematic sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Baik, yang berikutnya variabel data. Variabel data itu ada dua macam, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Untuk variabel kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka, karena kami mengambil data dari penjualan handphone di sebuah counter. Dan secara sifatnya berbentuk data diskret, ialah data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli. Dia tidak berbentuk pecahan. Adapun waktunya yaitu data silang atau cross section, ialah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Jadi datanya itu bukan data yang berulang atau terus-menerus yang seperti data berkala atau time series. Kalau untuk time series itu datanya berulang-ulang. Baik, untuk penyajian data. Sekilas tentang penyajian data itu merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data, sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Yang kedua, teknik penyajian data. Ada dua cara untuk teknik penyajian data. Yang pertama dengan tabel dan yang kedua dengan grafik. Pada kali ini kami memilih penyajiannya dengan cara tabling, ya kan, yaitu menggunakan tabling satu arah. Tabling satu arah yang terdiri dari satu karakteristik atau kategori, yaitu kategori penjualan handphone dalam satu bulan, yang itu ada intervalnya nanti. Oke, nanti akan dilanjut pada saat tablingnya di pembahasan yang bab keempat, yaitu analisis. Baik, untuk penjelasan singkat pada bab ketiga metodologi kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bab keempat, analisis data. Pada bab keempat kali ini pokok bahasannya yang pertama tabling, yang kedua rumus, dan yang ketiga menghitung dengan Microsoft Excel. Untuk tabling kali ini, data yang kami gunakan adalah penjualan handphone pada sebuah counter.
Yang mana di sini ada kelas interval, panjang kelasnya dari 1 sampai 5 diilustrasikan sebagai tanggal 1 sampai 5, interval 6 sampai 10 tanggal 6 sampai 10, begitupun berikutnya. Dan untuk frekuensinya pada kelas interval 1 sampai 5 terjual 22 handphone, kelas interval 6 sampai 10 atau tanggal 6 sampai 10 terjual 18 handphone, pada tanggal 11 sampai 15 terjual 20 handphone, dan begitupun seterusnya. Untuk nilai tengah atau X interval itu didapati dari titik tengah dari panjang kelas, yaitu 1 sampai 5 itu akan didapati 3, 6 sampai 10 akan didapati 8, 11 sampai 15 akan didapati 13, dan begitupun seterusnya. Dan berikutnya pada kolom frekuensi interval dikali titik tengah interval. Pada kolom ini yaitu 22 dikali 3 sama dengan 66, 18 dikali 8 sama dengan 144, 20 kali 13 260, begitupun seterusnya untuk di kolom frekuensi interval ini. Maka akan didapati sigma frekuensi interval kali X interval 1504. Terus yang ke 5, kolom yang kelima dari sebelah kiri, di sini berjudul frekuensi interval dikali X interval kuadrat. X interval kuadrat yaitu hasil 198 didapati dari 22 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9, 9 dikali 22 198, 18 dikali 64 1152, dan begitupun seterusnya. Nah, untuk kolom ke-6 dari sebelah kiri, di sini menghitung nilai mutlak X interval dikurang X bar. Nah, untuk nilai mutlak ini sendiri telah dirumuskan bahwa hasil yang menunjukkan minus atau negatif, maka itu dihilangkan atau diacuhkan atau tidak dipakai. Maka untuk rata-rata hitungnya atau X bar itu didapati dari sini. Rata-rata hitung dengan rumus sigma frekuensi interval dikali X interval dibagi sigma frekuensi interval sama dengan 1504 dibagi 108, maka didapati 13,3. Maka kita akan mencari X interval min X bar yang pertama dari kelas interval 1 sampai 5. Maka X intervalnya adalah 3 dikurang 13,93. 13,93. Maka didapati 10,93. Berdasarkan rumus mencari nilai mutlak, maka minnya ditiadakan, dihilangkan. Begitupun seterusnya untuk di kolom nilai mutlak X interval dikurang X bar ini. Dari tabling ini mudah difahami untuk nilai-nilai hasil per kolomnya atau per baris dari kelas intervalnya, karena hanya tinggal mengalihkan dari data-data yang sebelumnya. Dan untuk formulasi, untuk penjabaran formulasinya kami sudah tuliskan di dalam makalah yang kami kumpulkan pada pertemuan ke-9 di e-learning. Bagi teman-teman yang ingin melihatnya, silakan lihat di
makalah kami. Baik, untuk sebelum masuk ke rumus, sedikit pembahasan tentang yang akan dirumuskan. Yang pertama tentang simpangan rata-rata atau mean deviation ialah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Yang kedua, simpangan baku atau standard deviation, yaitu mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar, atau rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Terus yang ketiga, jangkauan kuartil, yaitu 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Yang keempat, jangkauan persentil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Yang pertama, simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata, rumusnya yaitu sigma frekuensi interval dikali sigma frekuensi interval dikali nilai mutlak X interval dikurang X bar dibagi sigma frekuensi interval, yang sudah sama-sama kita bahas sebelumnya dari tabling di atas, bahwa sigma frekuensi interval dikali X interval dikurang X bar hasilnya nilainya 731,16, dan sigma frekuensi intervalnya yaitu 108. Maka untuk simpangan rata-ratanya kita dapati 6,77. Yang kedua, simpangan baku atau standar deviasi atau sebaran data. Untuk rumusnya, akar sigma frekuensi interval dikali X interval dikurang X bar kuadrat dibagi sigma frekuensi interval dikurang 1. Yang sudah kita ketahui dari tabling di atas bahwa sigma frekuensi interval dikali X interval dikurang X bar kuadrat nilainya 6807,4092 dibagi sigma frekuensi interval tadi 108 dikurang 1, maka 107, maka akan didapati hasil akar 63,6206. Maka untuk simpangan bakunya adalah 7,9762. Yang ketiga, jangkauan kuartil. Nah, untuk jangkauan kuartil ini, sebelum kita mencari nilai dari kuartil tersebut, maka kita harus mencari letaknya dulu. Untuk rumus letak, yaitu kuartil interval sama dengan interval dikali banyaknya data dibagi 4. Nah, maka kita sebelumnya untuk mencari jangkauan kuartil dan jangkauan persentil, kita harus menuliskan dulu frekuensi kumulatif kurang dari atau sebelumnya, yaitu untuk kelas interval 1 sampai 5 frekuensi kumulatif sebelumnya tidak ada, maka tetap ditulis 22. Nah, untuk berikutnya kelas interval 6 sampai 10, maka frekuensi kumulatifnya yaitu frekuensi interval ditambah frekuensi interval ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya, maka 22 ditambah 18 sama dengan 40, dan begitupun seterusnya untuk tabling kolom dari frekuensi kumulatif sebelumnya atau kurang dari. Maka untuk mencari nilai
kuartil, yaitu rumusnya TB itu tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya tepi bawah, yaitu untuk dicontohkan untuk kelas interval 11 sampai 15, tepi bawahnya yaitu 11 dikurang 0,5. Maka tepi bawah dari kelas interval 11 sampai 15 yaitu 10,5. Nah, nanti juga ada tepi bawah dan tepi atas. Adapun kalau untuk tepi atas, maka plus 0,5 ditambah 0,5. Maka kembali ke rumus lagi, maka tepi bawah ditambah interval dikali banyaknya data dibagi 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dikali C, yaitu C itu kelas interval, dibagi frekuensi kumulatif interval. Maka untuk letak kuartil pertama yaitu 1/4 atau interval dari kuartil tersebut dikali banyaknya data dibagi 4. Maka 1 dikali 108 dibagi 4 akan didapati 27. Nah, 27 ini terletak pada kelas 6 sampai 10. Itu kelas di sini, 6 sampai 10. Karena dia 27 tidak mungkin dimasukkan ke dalam frekuensi kumulatif frekuensi interval di 22 karena dia lebih dari 22. Maka dia masuk ke dalam frekuensi kumulatif maka dia masuk ke dalam kelas interval keempat yang di 40 ini. Oke, lanjut ke mencari kuartil intervalnya. Kuartil pertama, kuartil ke-1, yaitu rumusnya tepi bawah ditambah interval dikali banyaknya data dibagi 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kuartil interval dikali C. Maka 5,5 ditambah 27. 27 itu hasil dari ini. Interval dikali N banyaknya data dibagi 4. Maka hasilnya 27 dikurang 22. Nah, 22 ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Ya kan? Karena dia di sini masuk ke kelas 6 sampai 10, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 22. Maka 27 dikurang 22 dibagi 18 yaitu frekuensi kumulatif interval atau frekuensi kuartil 1 yaitu 18 frekuensinya dikali 5 yaitu panjang kelas atau kelas interval sama dengan 5,5 ditambah 1,39 dikali 5. 1,39 ini 27 dikurang 22 dibagi 18, maka hasilnya 1,39 dikali 5 sama dengan 5,5 ditambah 6,96 sama dengan 12,45 yaitu nilai dari kuartil 1. Selanjutnya kita akan mencari kuartil ketiga. Kuartil ketiga mencari letaknya dengan rumus intervalnya yaitu 3 dikali N banyaknya data 108 dibagi 4. Maka 3 dikali 108 yaitu 328 dibagi 4. Maka hasilnya 81. Nah, untuk letaknya 81 ini dari tabel yang sudah kita bahas tadi terletak pada kelas 16 sampai 20. Untuk
letaknya. Nah, kemudian kita mencari nilai kuartil ketiga. Nilai kuartil ketiga sama aja rumusnya dengan mencari kuartil pertama tadi, yaitu tepi bawah ditambah interval dikali banyaknya data dibagi 4 dikurang frekuensi kumulatif kurang dari dibagi frekuensi kuartil 3 dikali C. Maka untuk hasil ini sudah kita dapati, yaitu 81. Maka tepi bawahnya itu 15,5 didapat dari 16 dikurang 0,5. Maka 15,5 ditambah 81 itu letaknya dikurang 60. 60 itu frekuensi kumulatif kurang dari atau sebelumnya dibagi 24. 24 ini frekuensi kuartil 3, frekuensi yang terletak pada kelas 16 sampai 20 ini. Dikali 5 sama dengan 15,5 ditambah 0,875. 0,875 ini kita dapati dari 81 dikurang 60 dibagi 24 dikali 5. Nah, selanjutnya 15,5 ditambah 4,375 sama dengan 19,875. Inilah nilai dari kuartil ketiga. Maka jangkauan kuartilnya adalah kuartil ketiga dikurang kuartil 1, yaitu 19,875 dikurang 12,45, yaitu 7,425. Sebagai ilustrasi seperti inilah bayangan atau ilustrasi dari kuartil itu, yang mana nilai minimal yaitu 3 dan nilai maksimal adalah 28, maka letak kuartil 1 di antara sini, di antara berbatasan warna merah dan kuning itu kuartil 1, terus perbatasan merah dan biru adalah kuartil 2, perbatasan biru dan hitam adalah kuartil 3. Maka kuartil 1 di sini nilainya 12,45. Adapun kuartil 3 nilainya di titik ini 19,875. Nah, untuk kuartil 2 maka mencarinya sama dengan letak kuartil 1 dan 3 yang barusan dibahas tadi. Baiklah, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu jangkauan persentil. Sama halnya dengan mencari jangkauan kuartil, untuk jangkauan persentil sendiri kita harus mencari letak dan nilainya dulu. Untuk jangkauan persentil ini seharusnya atau sebaiknya itu menggunakan data yang sangat banyak, ya minimal untuk 10 data lah 10 data, karena jangkauannya dari 10 sampai ke 99 itu terlalu banyak. Maka kalau menggunakan data yang minim, ya hasilnya terlalu berderet-deret ya gitu. Minimal datanya itu 10 atau 20. Tapi untuk menjaga kevalidan data yang kami gunakan, maka kami tetap menggunakan data yang kami gunakan dari awal gitu. Oke. Untuk letak persentil ke 10 maka rumusnya adalah 10 dikali N banyaknya data
dibagi 100, yaitu 10 dikali 108 dibagi 100, maka akan didapati 1080 dibagi 100, yaitu 10,8. 10,8 terletak pada kelas 1 sampai 5. Pada interval kelasnya 1 sampai 5. Oke, lanjut langsung mencari ke persentil ke-10. Persentil ke-10 rumusnya tepi bawah ditambah langsung ini ya, langsung dimasukkan aja ini rumus hasil dari letaknya. Tepi bawah ditambah 10,8 dikurang frekuensi kumulatif kurang dari dibagi frekuensi persentil ke-10 dikali kelas interval. Nah, maka akan didapati 0,5. 0,5 ini adalah tepi bawah kelas, yaitu 1 dikurang 0,5, maka didapati 0,5 ditambah 10,5 dikurang 0. Frekuensi kumulatif sebelumnya tidak ada, ya kan? Karena dia berada di kelas interval 1 sampai 5, maka frekuensi kumulatif sebelumnya 0, tidak ada. Dibagi 22 itu frekuensi persentil ke-10, yaitu frekuensi intervalnya 22 dikali 5. Maka 0,5 ditambah 2,45, yaitu 2,45 itu didapati dari 10,8 dikurang 0 dikali 5 dibagi 22. Maka didapati hasilnya 2,45 sama dengan 2,95. Itulah nilai persentil ke-10. Lanjut ke persentil 90. Sedikit informasi untuk di makalah yang kami kerjakan, di situ kami mencari juga nilai dari persentil ke 50-nya. Maka kami mengerjakan persentil 10, 50 dan ke 90. Tapi untuk di presentasi kali ini maka tidak kami masukkan untuk data yang persentil ke 50-nya. Oke, letak persentil 90 sama dengan 90 dikali banyaknya data dibagi 100, maka 90 dikali 108 dibagi 100, 9.000 sama dengan 9.720 dibagi 100 sama dengan 97,2. 97,2 terletak pada kelas interval 21 sampai 25. 21 sampai 25 karena dia berada di angka di bawah ini, tidak melewati dari frekuensi kumulatif ini. Maka untuk nilai persentil ke 90 sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya itu kita dapati 21 dikurang 0,5, maka 20,5. Tepi bawah ditambah 97,2 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi 14 dikali C. Nah, maka 20,5 ditambah 97,2 dikurang 84. 84 itu adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu ini frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi 14. 14 itu frekuensi intervalnya atau frekuensi persentil 90, maka yaitu 14, ya kan? Maka akan didapati 20,5 ditambah 4,71 sama dengan 25,21. Maka jangkauan persentilnya adalah persentil ke 90 dikurang persentil ke 10 sama dengan 25,21 dikurang 2,95 sama dengan 22,25. Itulah jangkauan persentilnya.
Jika ingin diilustrasikan seperti jangkauan kuartil tadi, maka akan terlalu banyak kotak-kotak yang dibikin atau data-data yang akan dibikin terlalu panjang gitu. Lanjut ke menentukan ukuran statistika dengan Excel. Oh ya, pada penghitungan dengan Excel kali ini kami menggunakan data tunggal dari makalah yang kami kumpulkan di e-learning. Karena untuk menggunakan data kelompok menggunakan Excel data analisis itu harus memasukkan rumus-rumus juga. Maka kalau tidak memasukkan rumus, hasilnya tidak efektif seperti mencari secara manual. Maka kami menggunakan data tunggal yang kami kerjakan pada makalah yang kami kumpulkan di e-learning. Oke, di sini ada mean atau nilai rata-rata hitung. Untuk data tunggal, nilai rata-rata hitung itu rumusnya sigma n dibagi n. Jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 9, yaitu 30. 30 dibagi banyaknya data adalah n. Banyaknya data adalah 6. N itu banyaknya data adalah 6. Maka 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, untuk standar error itu ya indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. Ya, itu yang itu yang referensi kami dapati. Terus untuk median atau nilai tengah, jadi untuk nilai tengah data itu harus diurutkan terlebih dahulu. Seperti ini 3, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, untuk nilai tengahnya jika datanya genap, maka 2 data yang di tengah itu dijumlah dan dibagi 2. Maka untuk di sini 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Terus selanjutnya mode. Mode itu modus atau variabel yang paling banyak keluar. Jadi dari sini variabelnya kita ketahui, datanya yang paling banyak keluar itu adalah 3. Gitu. Untuk standar deviasi atau simpangan baku, yaitu sebaran rata-rata. Nah, untuk standar deviasi, maka rumusnya untuk data tunggal yaitu sigma dari x min x bar kuadrat dibagi n min 1. Nah, untuk itu untuk hasilnya sama persis seperti yang di makalah kami kerjakan. Begitupun sampel varians. Sampel varians itu yaitu kuadrat dari simpangan baku. Maka 5,2 itu didapati dari 2,28035 dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi 5,2. Terus masuk ke kurtosis. Untuk kurtosis ini yaitu keruncingan distribusi data. Untuk kurtosis ini berjenis leptokurtosis, yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Gitu. Terus berikutnya skewness. Ya, skewness kemiringan distribusi data ya sudah
diketahui bahwa skewness itu kemiringan distribusi data yang nilainya miring ke kanan karena nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Gitu. Adapun range atau jangkauan ya itu rumusnya nilai maksimal atau data maksimal dikurang data minimal. Maka di sini nilai maksimalnya 9, nilai minimalnya adalah 3. Maka 9 dikurang 3 sama dengan 6. Maka jangkauan atau range-nya adalah 6. Terus minimum yaitu data paling kecil. Nilai data yang paling kecil yaitu 3. Untuk nilai maksimum 9 ini. Adapun sum itu adalah jumlah ya kan atau sigma n ya kan. Maka sigma n-nya adalah 30 yaitu 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 9. Dan adapun count itu banyaknya data atau n. Baiklah, itu penjelasan untuk bab keempat dari kami, yaitu analisis data. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.